beserta ihsan yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, yang mana pada malam yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat lainnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Dan salawat dan salam juga tidak tentunya kita lupakan, selalu doakan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia yang selalu kita harapkan syafaatnya. Maka kami mengajak kepada jamaah, mari kita bersalawat kepada beliau dengan bersama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang bersalawat tadi akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kalau kita bisa berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Gurunda Al-Mukarram Al-Ustaz Mahfud Ihsan untuk menyampaikan ceramahnya dan perawatan. Kepada Ustaz kami persilakan. Tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak pengurus masjid yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu para jamaah yang sama-sama hadir pada malam ini di masjid yang mulia ini yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua yang mengayunkan tangan kita meninggalkan rumah, niat kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan salat isya, di sela-sela di antara salat maghrib dan isya kita duduk sejenak sambil beriktikaf, mengkaji beberapa kebutuhan kita terhadap ilmu Allah dalam rangka menyempurnakan amal ibadah kita sampai pada akhir hayat kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah semua amal ibadah kita disempurnakan dengan syafaat Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini kajian ringan saja tentang keistimewaan dan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan pada saat hari Jumat. Ini kajian ringan. Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Kata Rasulullah, dia lebih baik jika dibandingkan dengan Yaumun Nahar,
dia lebih baik jika dibandingkan dengan Yaumul Fitr. Hari Jumat ini lebih baik dari hari raya Kurban, lebih baik daripada hari raya Fitri. Apa sebab? Karena Jumat ini adalah ibadah mingguan yang sifatnya wajib. Sementara salat Adha dan Fitri itu salat yang setahun sekali dilakukan, lalu kemudian nilainya sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Hanya saja kadang-kadang sebahagian orang mementingkan yang sunnah muakkadah itu. Terkadang orang nggak takut bapak ibu meninggalkan Jumat yang wajib, tapi takut dia meninggalkan solat Idul Adha dan Idul Fitri yang sunnah. Itu lucu pak, lucu tuh. Padahal mestinya takut meninggalkan solat Jumat. Tapi bukan berarti pula boleh meninggalkan solat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu makanya Yaumul Jumu'ah ini adalah Sayyidul Ayyam, disebut dengan penghulu, pemimpinnya hari di dalam hitungan hari-hari umat Islam. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, sebaik-baik hari di mana pada saat itu terbit matahari. Hari yang paling baik ketika matahari terbit Yaumul Jumu'ah adalah hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat jadi baik? Kenapa kok hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain? Alasannya sederhana, Pak. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat ini Allah menciptakan Adam. Dulu Adam itu diciptakan di surga. Lalu kemudian wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat itu pula lah kemudian Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dua kejadian di hari Jumat. Allah menciptakan Adam, Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat itu pula lah Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga untuk ke bumi ini. Jadi bahasanya bukan diusir Pak ya. Nabi Adam itu oleh Allah dikeluarkan dari surga pada hari Jumat juga. Kita tak menceritakan kenapa alasan kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan. Nanti panjang ceritanya. Nah, itu nanti dalam pertemuan yang lain lah. Kenapa Allah mengeluarkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Ini yang paling ditakutkan Pak. Ini paling ditakutkan. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Makanya gunung, langit, bumi, lautan, malaikat-malaikat Allah kalau hari Jumat itu paling takut dia Pak. Yang tak takut itu kan kita Pak. Hari Jumat sama hari Khamis sama aja. Hari Jumat sama hari Sabtu sama aja. Bahkan hari Jumat disuruh ke masjid sholat Jumat pun kadang tak datang. Kan begitu Pak. Padahal malaikat aja takut dia sama hari Jumat. Apa sebab? Karena hari Jumat ini akan datang kiamat. Nah, makanya kemudian disebabkan hari Jumat ini akan datangnya kiamat, maka bersiap-siaplah kita setiap hari Jumat. Mulai dari terbenamnya matahari pada hari Khamis tadi, bersiap-siaplah. Jangan-jangan besok kiamat. Walaupun memang banyak Pak tanda-tanda kiamat itu, ada tanda kiamat sughra, ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubra, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecilnya udah banyak. Tanda besarnya yang belum kayaknya. Tanda besar itu diantaranya Ya'juj Ma'juj keluar, Dajjal
keluar. Nabi Isa turun. Awan turun menyelimuti bumi. Api keluar di Yaman yang menuju ke sebuah tempat, sehingga orang merasa takut dengan keluarnya api itu, Pak. Apinya besar. Nah, itu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar. Kayaknya semuanya belum ada. Ya'juj Ma'juj belum keluar karena pintunya belum terbuka. Babul Hadidnya belum terbuka, Pak. Nanti terbuka tuh sampai masanya, sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Kahfi. Sampai waktunya nanti dia akan terbuka. Kalau sudah terbuka, maka hati-hati, berarti kiamat sudah dekat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mestinya kita sebagai umat Islam yang ngakunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat akan masuk hari Jumat itu mesti bersiap-siap. Nah, ini hari yang paling ditakuti. Jangankan awak nang ketek-ketek modeliko, Pak. Gunung aja takut. Jangankan awak, malaikat. Kan awak lomponan jumpa malaikat kan. Malaikat aja takut, Pak, kalau datang hari Jumat nih. Masa kita tak takut? Hari Jumat santai aja. Kadang-kadang orang sudah azan Jumat, awak lunjo tiba ke masjid. Padahal kiamat hampir. Kiamat itu udah dekat. Lalu apa yang mesti kita lakukan pada saat hari Jumat seperti ini? Ibadah-ibadah sunnah apa? Kalau yang wajib pastilah sholat Jumatnya. Amalan-amalan sunnah yang mendukung amalan ibadah sholat Jumat yang wajib itu apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, aktsirus sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Itu amalan disuruh oleh Nabi. Banyak-banyak membaca sholawat. Aktsirus sholata alayya lailatal jum'ah. Banyak-banyak membaca sholawat pada malam Jumat. Wa yaumul Jum'ah, juga pada hari Jumatnya. Malamnya banyak baca sholawat, siangnya juga banyak baca sholawat. Malamnya hitungannya 12 jam, siangnya juga hitungannya 12 jam. Jadi nanti kita sampai pada hitungan 12 jam. Faman shalla alayya, siapa yang selawat kepadaku satu kali aja, salatan satu kali salawat aja, sallallahu alaihi biha asra, maka Allah akan memuliakannya 10 kemuliaan. Kita ini Bapak Ibu kalau rajin bersolawat kepada Nabi, derajat kita diangkat 10 derajat. Dosa kita diampuni 10 macam. Kita ini kan hari-hari selalu bikin kesalahan, Pak. Kesalahan yang kadang-kadang kita tak minta ampun kepada Allah karena kita merasa tak bersalah. Apa sebab? Karena kesalahan itu tak sengaja kita buat. Padahal banyak alat yang digunakan, banyak ibadah yang bisa digunakan untuk menghapus kesalahan yang tidak sengaja itu. Salah satunya salawat nih. Salawat ini terserah, Pak, mau pakai Sayyidina boleh, mau pakai enggak pakai Sayyidina boleh. Yang penting baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ustaz, saya pakai Sayyidina, pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh, enggak apa-apa. Jangan bercokak awak gara-gara Sayyidina tu. Ya, Pak. Jangan pula umat Islam tak bersalaman gara-gara yang satu baca Sayyidina, yang satu tak baca Sayyidina. Ya, Pak. Jangan sampai umat Islam tak mau tegur sapa gara-gara yang satu malam Jumat baca Yasin, yang satu tak mau baca Yasin. Jangan. Bersorak orang sebelah tu, Pak.
bersoraknya. Itulah umat Islam. Gara-gara ketek-ketek cokak-cokak kalian gitu ya kan. Inyo nang monang, awak nang kalah. Ya kalau bisa umat Islam ini jangan bercokak-cokak gara-gara awak berbeda tuh. Kenapa? Karena memang ada perbedaan itu. Ada Pak. Perbedaan itu memang dibuat dalam hadis Rasulullah, memang ketemu adanya perbedaan-perbedaan itu. Satu, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, baca surah Al-Kahfi. Yang kedua, itu amalan Pak, amalan di hari Jumat. Dalam hadis lain, siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, maka dia insya Allah bebas aman dari Dajjal. Insya Allah aman. Dajjal itu banyak macamnya Bu. Ada Dajjal asli, ada Dajjal imitasi. Gitu. Ya. Dajjal yang asli itu yang mana? Yang asli beneran Dajjal besok dia keluar ketika mau kiamat. Semua bumi ini didatangi oleh Dajjal itu kecuali Madinah dan Mekah. Itu nggak bisa masuk dia. Apa sebab? Karena semua pintu yang masuk ke dalam dua kota itu dijaga oleh malaikat yang bersaf-saf, sehingga tak bisa dia masuk. Tapi kalau di Panam kok Pak, datang nyusuk. Kini lah banyak Dajjal sekoma. Dajjal imitasi, tidak Dajjal asli toh. Ya, Dajjal imitasinya banyak nih. Arti Dajjal itu apa sih Pak? Pembohong, penipu, baswa, penduto. Jadi kalau ada orang penipu, ditipunya awak, dikicunya awak, itu anggota Dajjalnya tuh. Itu maku awak kok bongi juga orang macam itu. Wah, engkau ya memang puangai Dajjal lah engkau kan gitu Bu. Ya memang anggota Dajjalnya tuh. Jadi kadang tak salah juga kita ngomong dia Dajjal. Karena Dajjal itu artinya pembohong, penipu, pengicu. Itu arti Dajjal. Nah, jadi siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, insya Allah dia akan selamat dari tipu daya Dajjal. Pak, kalau disuruh milih, kepingin ketemu Dajjal atau kepingin ketemu Ya'juj Ma'juj? Kalau disuruh milih, mana nanamu Ibu? Ndak omu kedua-dua dah. Kalau ndak omu, ndak pilihan nama dah. Nyusul milih mah. Ya. Kalau Ya'juj Ma'juj ini Bapak Ibu, kalau ketemu dia sama kita orang mukmin ini, itu nggak ada tanya, nggak ada nanya-nanya, langsung sembelih aja. Nggak ada Pak, kita ditanya, mau nggak ikut saya? Nggak. Ketemu Muslim, lewat. Orang mukmin lewat. Tapi kalau Dajjal, di sebelah kirinya membawa air minum, sebelah kanannya gergaji. Ibu ditawari, ibu haus? Widen Pak, ayu minum ndak ada di dunia keledo. Ayu minum nan ada di tangan Dajjal ketionyo Widen Pak Dajjal. Kau minum. Dia Pak je Dajjal tuh. Haus saya Dajjal. Ini minum. Kalau diminum, kita ikut dia. Kalau tak mau minum, ibu digergaji dari ubun-ubun sampai ke selangkangan. Satu dibuang ke sebelah utara, satu dibuang ke sebelah selatan. Ibu mau pilih ketemu Dajjal apa Ya'juj Ma'juj? Kalau disuruh milih, ketemu Ya'juj Ma'juj ajalah. Karena kalau ketemu langsung dipenggal, kita tak punya pilihan, insya Allah mati syahid masuk dalam surga. Tapi kalau Dajjal punya pilihan Pak. Ini air, kalau tidak diminum haus.
Tapi kalau tak diminum digergaji. Coba bayangkan, mau tak mau, kalau iman kita tak kuat, maka kita akan jadi tentara Dajjal. Itu yang bahaya tuh. Ya. Makanya ibu-ibu kalau ketemu sama orang yang suka bohong, suka ngicu, jangan dokek-dokek. Apa sebab? Karena kita bisa jadi pengikutnya. Jadi pengikut. Nyo bohong, awak bohong pula. Nah, dah masuk pada kajian. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, sat'a lahu nurun min tahti qadamihi ila anan, terbit muncul, bahasa apa tuh? Terpancar cahaya dari bawah kakinya sampai menembus Pak. Anan, tempat terbitnya cahaya yang ada di atas langit sana. Ibu baca surah Al-Kahfi, muncul cahaya dari telapak kaki kita sampai tembus ke tempat keluarnya cahaya dari langit Allah Subhanahu wa taala. Lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama', akan terbit cahaya dari tumitnya, dari bawah kakinya sampai ke tempat cahaya yang ada di langit sana. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah, dia akan menjadi cahaya besok di yaumil qiyamah. Ibu yang bapak yang baca surah Al-Kahfi, nampak cahayanya besok di yaumil qiyamah. Itu yang terang tu baca Kahfi tu, yang terang tu baca Kahfi tu. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, lalu kemudian dosanya diampuni di antara dua Jum'ah. Jum'ah ini selesai, Jum'ah besok selesai. Ya Bu. Nah, lalu kemudian kapan baca surah Al-Kahfi itu? Malamkah atau siangkah? Berdasarkan bunyi hadis ini, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, berarti siang. Mulai dari terbit fajar subuh sampai nanti setelah asar, sebelum terbenam matahari. Tapi boleh tak dibaca malam? Boleh. Boleh tak dibaca pagi? Boleh. Sudah maghrib kayak gini, kita tak ada pengajian di rumah, kita baca surah Al-Kahfi? Boleh. Tengah malam nanti menjelang tidur sudah isya, kita baca Kahfi? Boleh. Ya Bu. Atau bacanya penggal-penggal. Sudah maghrib 20 ayat, sudah isya 30 ayat, nanti sudah tahajud 30 ayat. Ya Bu. Nanti pagi sudah duha, sambung lagi. Kan tidak banyak, cuma 110 ayat. Tidak banyak Pak surah Al-Kahfi itu. Kalau udah lancar kita membaca surah Al-Kahfi ini Bapak Ibu, paling lama 20 menit. Itulah paling lama. Awak Bapak Ibu saya baca surah Yasin yang sudah lancar paling lama 10 menit. Paling lama. Ya Pak. Tapi kalau masih tergagok-gagok ya. Lama ya. Mau 2 jam kan. Tapi Bapak Ibu kalau gagok-gagok baca Quran, jangan pula bonti baca Quran. Bonti ni baca Quran, gagok-gagok dia baca. Ya, jangan berhenti baca Quran. Apa sebab? Kata Rasulullah dalam hadis beliau, siapa yang baca Quran tergagap-gagap, maka 1 huruf dikasih 2 pahala. 2 huruf dikasih 1 huruf 2 pahala. Kalau ibu bapak yang sudah lancar baca Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. Jadi kalau ada orang gagok Pak baca Quran 1 huruf 2 pahala. 1 huruf diulang 6 kali. Berarti banyak inyo le. Inyo dapat 2 boleh. Awak dapat 10. Inyo gagok Pak. Itu diulang-ulang dia 1 huruf kan.
baca bismillah tu bisnya kan. Satu ba tu lah 6 kali, ngulang kali 2 boleh bu. Banyak orang gagok palu daripada awak bu. Ya, cuma kita bisa baca banyak yang bisa kita baca, sementara dia sikit yang bisa dibaca. Ya, itu amalan kedua. Yang pertama salawat, yang kedua baca surah Al-Kahfi. Jangan ditinggal baca surah Al-Kahfi ini. Karena kalau ditinggal rugi cahaya Pak Bu, sehingga orang kenal sama kita besok di yaumil kiamah. Umat Nabi Muhammad baca surah Kahfi bersinar-sinar pada awak kau Pak. Sinar-sinar. Ya. Bermandikan cahaya besok di yaumil kiamah. Makanya jangan tinggalkan surah Al-Kahfi. Pak Ustaz, saya tak baca surah Kahfi, saya baca Yasin. Macam mana? Nanti di belakang kajiannya ada tuh surah Yasin. Yang ketiga, yang mau berangkat Jumat, mandi dulu, berpakaian bagus-bagus. Bukan baru, bagus. Solat Jumat jangan pakai baju kaos. Sudah baju kaos betuli boleh. Tulisannya tak apa-apa boleh. Ya Pak, kadang-kadang kan ada tuh yang tega pakai baju kaos bertulisan kejarlah daku kau kutangkap. Tulisan orang yang di belakang yang teraniaya, dia solat di belakang baju yang bertulis Allahu Akbar dibaca, dalam hati kejarlah daku kau kutangkap. Rusak sembahyang kawan deh Pak. Ya. Makanya oleh Rasulullah, orang yang berangkat sholat Jumat itu disunnahkanlah berpakaian putih. Supaya apa? Supaya orang di belakangnya tidak terganggu. Jadi kalau putih kan polos saja, tengok ndak adonan dibayang-bayangkan dok. Ya, tapi kalau bergambar-gambar, adolo gini kok Pak, baju Bu, gambar uang naik sepeda. Awak di belakangnya nengok, kok sepeda kok apalah merek kok berapa logo sepeda kok. Ya Pak, awak semayang ya. Masya Allah. Man atal Jum'ah minar rijal wan nisa falyaghtasil. Siapa yang mau pergi Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia mesti mandi. Mandinya kayak apa? Mandi hari Jumat itu seperti mandi orang yang berjanabat. Mandinya tu ndak mandi kepala, ndak diwi dah Pak. Jadi mandinya tu mandi seperti mandi janabat, berarti seluruh badannya disiram. Ndak siko ya dah, kau tinggal. Ndak gitu. Orang mau Jumat tu siram semua dari atas sampai ke bawah. Ya. Mandi tasala yaumal Jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu kemudian wa masa min tibin ahlihi ingkana indahu, lalu kemudian setelah mandi dia mesti pakai wangi-wangian jika dia punya di rumahnya. Jadi kalau awak tak punya, tanya je bini Pak, Mama ada minyak wangi? Mama ada bang, pakai. Kan itu bahasanya tuh ya. Wa masa min tibin ahlihi, lalu pakai minyak wangi yang punya oleh keluarganya. Keluarga di situ tuh istrinya maksudnya. Ingkana indahu, jika dia punya. Minyak wangi ini beda Pak. Laki-laki pakailah minyak wangi yang berwarna. Laki-laki pakailah minyak wangi yang tidak berwarna tapi berbau. Perempuan pakailah minyak wangi yang berwarna tapi tak berbau. Itu cara pakai minyak wangi. Ya Pak. Jadi ibu-ibu disuruh pakai minyak wangi. Jadi kalau kita laki-laki Pak, cari minyak wangi yang warnanya putih, tak berwarna. Kenapa? Karena laki-laki pakaiannya putih. Kalau dipakai yang kuning berbekas dia. Itulah hebatnya Nabi itu. Tapi cari yang berbau. Kalau dipakai kue baunya langsung tercium. Kalau perempuan cari minyak wangi yang berwarna, karena perempuan itu rata-rata pakaian-pakaian yang agak gelap-gelap,
tapi tak berbau. Terus ibu komplain, untuk apa tuh guna minyak wangi tidak berbau Ustaz? Apa lu guna dipakai kan gitu. Namun minyak wangi tapi tidak ada bau, apa lu tahu kok. Nah, rupanya inilah sekali lagi hebatnya Rasul dalam masalah menyuruh kita pakai minyak wangi, Pak. Ibu-ibu itu ciri minyak wanginya pada saat dipakai tak ada baunya, pada saat ibunya pergi tinggal baunya. Paham, Bu? Ibu ketika masuk di sini nggak ada baunya. Nanti pada saat ibu pergi, siapa yang harum kau? Gitu kan? Nah, siapa yang harum nih gitu? Siapa yang pakai minyak wangi harum sekali gitu? Tujuannya untuk apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah pada saat dia masuk tercium baunya. Ya Pak, ini mohon maaf, andai katalah janda kembang pakai minyak wangi harum, masuk dia kemari, tercium oleh saya, onde mak harumnya bau ne, jando suangko, antu begitu, itu membuat fitnah tuh Pak. Makanya perempuan itu pakai minyak wangi yang tak ada bau pada saat dia masuk, nanti ketika dia keluar tinggal baunya. Minyak wangi nan condok itu tuh mahal Pak. Iya Bu, minyak wangi nan condok itu tuh mahal. Kalau minyak wangi yang ketika masuk tercium itu murah. Artinya Bapak kalau belikan minyak wangi untuk istri, belikan yang mahal. Nah, itu kunci itu Pak. Ya Bu, besok kalau minta minyak wangi deket jo laki sobik cendet tu kata ustad. Minyak wangi kami ketika dipakai tidak ada bau, ketika awak pakai tertinggal baunya. Itu mahal tuh Bu. Itulah Pak, makanya perempuan ini harus dimanja-manja. Minyak wanginya aja harus mahal. Wala bisa min ahsani siyabi, lalu kemudian makailah pakaian yang baik-baik, yang bagus-bagus, sunnahnya pakai yang putih. Summa kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian dia keluar rumah sampai dia ke masjid. Summa yarka fayarka, lalu kemudian solat rukuk dia di sini. Solat maksudnya rukuk tuh, solat dia in badalah jika dia mau. Walam yu'za ahadan, lalu kemudian ketika di masjid tidak menyakiti orang yang ada di masjid. Kalau kita mau duduk di depan, jangan langkahi pundak-pundak kawan yang ada di depan kita. Itu menyakiti itu Pak. Ya, jangan mengusir teman yang sudah duduk bersaf. Mungkin dan sikon. Jangan, itu menyakiti. Walam yu'za ahadan. Summa ansata idza kharaja imamu hatta yusalli, kemudian dia diam apabila si imam sudah keluar untuk sholat di sini, untuk berkhutbah dia. Kita diam, nggak ada ngomong kita, artinya beriktikaf baik-baik di dalam masjid. Kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, maka dosanya akan diampuni antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Jadi kita nih Pak, kalau pergi Jumat itu selain pahala, dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, ini bapak-bapak lah. Makanya bapak-bapak kalau datang ke Jumat tuh jangan mepet. La toga kamu azin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bawa masuk, lah ditutup buku dia malaikat tu Pak. Tak ada nama awak dalam buku tu loh. Tak ada leh. Jadi makanya ibu, suami ibu jam 11.30 tu suruh nyampai. Jangan jam 2 boleh, mengapa jam 2 boleh tu. Ya Bu. Kalau dia tanya bang, payahlah bang, hari jam 1:30 boleh. Bekol lah boleh je nyo. Oh mak besar pahalanya Pak. Nih hadis Nabi saya jelaskan aja. Orang yang pertama datang di masjid pada hari Jumat, pertama kali dia datang ke masjid, kecuali yang tinggal di masjid.
Yang tinggal masjid jangan KDN yang pertama Pak Ustaz. Jangan, itu lain bahasannya. Siapa yang datang pertama kali ke masjid, maka dia diberi pahala ekstra, pahala tambahan seperti dia berkorban seekor onta. Pon awak korban seekor onta. Jangankan onta, siku kau bolong pun awak suang dok. Suang, siku, alun dok. Siku bertuju awak siku kau. Ya. Orang yang kedua datang ke masjid ini dapat pahala tambahan seperti berkorban seekor kerbau atau lembu. Orang ketiga kata Rasul seperti berkorban seekor kibas yang bertanduk. Orang yang keempat datang seperti berkorban seekor ayam jantan. Orang kelima berkorban seperti berkorban sebuah telur. Uang konam tak boleh dah. Jadi kalau bapak masuk ke siko dia hitung cek 2, 3, 4, 5 tak dapat wak le dah. Lah diambil di uang sodonya. Ya kan? Iko jangankan konam le. Kadang-kadang ulah lah khutbah kedua. Baru masuk togaknya kau jawab komat uang lah. Astagfirullahaladzim. Tapi di sekolah tak ada deh pak. Ada tak? Kini tak ada dah. Ya, jadi kalau datang Jumat tu hati-hati. Apabila si imam sudah berdiri dia di sini, maka malaikat yang duduk di pintu-pintu tu yang mencatat siapa yang masuk, dia duduk ngambil saf. Dia dengarkan khotib berkhutbah. Yang masuk belakangan ndak ditetengok dek nyoleh dopa. Seorang lah nak masuk. Ndak masuk duduk antara di teras tu. Gitu bahasa awak abak. Jadi yang terakhir jam bangga pula dan tadi Jumat ini. Tapi apa-apa le dah. Kalau terakhir. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu yang enggak ada lah, kalau bapak-bapak cepat-cepatlah kita datang. Karena memang ada etikanya begitu, Pak. Jamaah itu datangnya duluan, imam itu datangnya belakangan. Khotib itu Pak, khotib itu belakangan datangnya. Jangan khotib curi star. Jam 11 lah duduknya siko. Inyo dapat pahala khotib, inyo dapat pahala korban. Khotib itu belakangan. Khotib itu belakangan datangnya, duluan keluarnya. Kini kau ndak Pak, terbalik. Jamaah kemudian datang dulu kolu. Sementara khotib dulu tiba, kemudian pulang. Akan terbalik nama tu. Yang disuruh dulu datang itu jamaah. Dulu datang belakangan pulang. Kalau khotib belakangan datang duluan pulang. Jadi Pak, kalau ada khotib copek pulang, itu bukan kenanya nak copek dapat amplop, enggak doh. Itu memang aturannya begitu. Jangan pula tergogeh bekok pengurus. Apa Pak khotib ucap copek datang enggak? Awak kiranya yang tak paham kaji, khotibnya paham je kaji. Enggak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang berapa tadi? 3 ya. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Jum'ah isnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu hitungannya 12 jam. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu. Tidak adalah seorang hamba yang berdoa kepada Allah kecuali akan Allah berikan. Jadi tak ada orang Pak yang berdoa minta pada Allah pada hari Jumat yang tak diberi oleh Allah, enggak ada. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan waktu yang paling afdal? Faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asri. Cari waktu yang paling afdal untuk berdoa pada hari Jumat. Kapan? Setelah solat asar.
Nah, jadi kita nih Pak kalau berdoa yang afdal setelah asar. Tapi pada saat pelaksanaan Jumat sedang terjadi, ada waktu yang paling afdal untuk berdoa. Kapan? Ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Nah, itu mintalah tuh Pak. Kalau yang bujang-bujang nak berbini, mintalah situ. Ya Allah datangkan jodohku ya Allah. Nah, itu datang tuh. Ya, kalau yang banyak utang minta ya Allah lapangkan rezekiku ya Allah supaya aku bisa bayar hutang. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa itu kita yang makmum. Si khatib tugasnya hanya baca surah Ikhlas. Yang khatib itu Pak, yang tugas khatib itu apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah masa dia duduk itu, sekira-kira dia baca itulah. Baca qul huwallahu ahad tuh. Kita yang di bawah nih bacalah doa yang betul-betul saat itu kita penting dengan doa itu. Oh, istri kita sakit, sedang itulah kita minta, ya Allah istriku sedang sakit, ya Allah sembuhkan dia ya Allah, karena kalau tak sembuh payah aku di rumah ya Allah. Dikabulkan oleh Allah tuh, sembuh. Ya, ada waktu-waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu yang di rumah macam mana? Tunggu suami ibu pulang dari Jumat. Ya Bu, tugas ibu supaya dapat pahala seperti suami, pada saat suami ibu mau pergi Jumat, siapkan keperluan dia. Terakhir, man qara'a surat Yasin was Saffat, siapa yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat, As-Saffati Saffa, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, a'tahu Allahu su'lahu, Allah akan memberikan semua yang dia minta. Jadi jangan bilang baca Yasin itu tak boleh. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Bacanya surah Yasin sama As-Saffat. Apa yang diminta insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu amalan-amalan yang harusnya kita lakukan pada saat mulai terbenam matahari pada petang komi sampai besok menjelang terbenam matahari di petang Jumat. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mahfud Ihsan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu Isya sudah masuk, untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.